Assalamualaikum, sahabat Estetis 99 dimanapun berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan baik. Sehat afiat amin. Sahabat, inilah cara iblis merusak rumah tangga dalam Islam. Rumah tangga itu bentengnya adalah iman dan takwa. Karena itulah iblis menjadikannya memecah rumah tangga menjadi sasaran utama. Ia tahu jika satu keluarga hancur, maka generasi setelahnya akan ikut rusak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengutus bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Hadits riwayat Muslim. Jadi iblis menebarkan fitnah dengan prasangka menerka, menduga hal yang belum tentu benar pada pasangan. Itulah salah satu bumbunya setan membuat fitnah dalam keluarga, agar keluarga tidak harmonis. Dalam hadits yang lain disebutkan, iblis itu sangat gembira jika berhasil memisahkan suami dan istri. Yang dilakukan iblis yang pertama, memulai dari hal kecil bisikan sepele. Iblis tidak langsung menghancurkan. Ia memulai dari hal remeh, nada bicara yang meninggi, perasaan tidak dihargai, membandingkan pasangan dengan orang lain. Inilah panah-panah setan yang tidak disadari menancap pada hati dan perasaan yang berprasangka buruk. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Antara suami istri awalnya hanya kesal, lalu diam. Diam berubah menjadi dingin, dingin menjadi jarak, jarak menjadi benci. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa syukur kepada Allah, menumbuhkan tuntutan yang berlebih pada pasangan. Tidak hanya itu, iblis juga membutakan mata hati agar lupa nikmat Allah yang telah dimiliki dan dinikmati. Lupa kebaikan pasangan, hanya melihat kekurangan. Merasa selalu kurang dengan pemberian dari suami, padahal suami sudah kerja keras, tetapi mungkin takdirnya hanya kecukupan tidak lebih di hari itu. Tetapi ada hal wajar, boleh tidak terima jika suami malas-malasan tidak bekerja. Dalam hal ini, Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jadi rumah tangga runtuh utamanya bukan karena kurang harta, tapi hilangnya rasa syukur. Yang ketiga, menjadikan emosi lebih tinggi dari akal. Saat kita marah, iblis hadir paling dekat lalu membisiki, balas saja, jangan kalah. Harga dirimu sudah diinjak. Rasulullah bersabda, marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Hadits riwayat Abu Dawud. Banyak rumah tangga hancur bukan karena masalah besar, tapi karena kesalahpahamanan dalam suatu masalah, yaitu tidak disengaja, atau satu kata emosi bernada tinggi dikarenakan masalah yang ada, atau sikap yang terburu-buru menyalahkan pasangan. Tidak dipikirkan terlebih dahulu baik tidak kata-kata yang akan diucapkan itu. Kemudian, kata-kata emosi itu tidak ditarik kembali dengan meminta maaf. Yang keempat, menghalangi doa dan ibadah. Bersama iblis takut pada rumah yang ada salat berjamaah, ada doa suami istri yang dipanjatkan, ada Al-Quran yang dibaca. Maka iblis sibukkan suami dan istri dengan kerja yang tak mengenal waktu. Karena sampai solat pun ia tinggalkan, iblis juga menyibukkan suami istri dengan lelah karena pekerjaan, dengan alasan yang membuat diri merasa aman dan memberatkan diri untuk ibadah karena merasa nyaman dengan alasan yang dibuat sendiri tersebut. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Taha ayat 124. Sungguh rumah tanpa adanya solat dan zikir akan terasa sempit meski luas. Maka solatlah dan perbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala agar rumah terasa luas, serta nyaman dan urusan kita, serta rizki kita pun ikut luas dan mudah insya Allah. Kemudian yang kelima, menanamkan curiga dan suuzan antara suami dan istri. Iblis merusak kepercayaan, menggiring prasangka buruk, membesar-besarkan dugaan, menjadikan hati gelisah atas apa yang dipikirkannya, padahal belum tentu benar tentang apa yang dipikirkan itu. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Sekali kamu percaya pada bisikan iblis, cinta berubah menjadi pengadilan, maka jauhilah buruk sangka. Lebih baik mintalah petunjuk dan bimbingan Allah agar diberi petunjuk yang baik tentang masalah yang ada. Hindarilah buruk sangka pada pasangan. Itu cara menangkis bisikan iblis. Dan yang terakhir, puncaknya godaan iblis yaitu memisahkan suami dan istri yang awalnya saling cinta. Inilah misi terbesar iblis.
Rasulullah bersabda, iblis sangat gembira jika ia berhasil memisahkan suami dan istrinya. Hadits riwayat Muslim. Maka saat talak terjadi itu karena amarah, ego dan bisikan setan yang diikuti, dan jika kita tidak kembali pada jalan Allah, maka iblis merayakan kemenangan atas talakmu itu. Oleh karena itu, mari kita jaga rumah tangga kita masing-masing dari bisikan dan godaan iblis. Demikian sahabat ST99. Hikmah hari ini semoga bermanfaat. Amin ya Allah.